Baik, salam sejahtera untuk seluruh siswa kelas 7 SMP. Kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS, di mana pada video ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menekankan bahwa target atau tujuan pembelajaran yang hendak kita capai adalah diharapkan siswa mampu menjelaskan kondisi kependudukan Indonesia. Nah, berikut merupakan peta konsep dari dinamika kependudukan Indonesia, di mana kependudukan Indonesia dinamikanya kita bisa kaji melalui jumlah penduduk, kemudian persebaran penduduk, lalu komposisi penduduk atau susunan jumlah penduduk menurut kriteria tertentu, yang dalam hal ini kita akan perdalam menurut usia atau umur dan menurut jenis kelamin atau gender. Nah, selain itu kita juga bisa kaji melalui pertumbuhan penduduk serta kualitas penduduk. Nah, secara umum dinamika penduduk atau sering juga kita sebut sebagai pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Namanya berubah jumlahnya, bisa bertambah dan bisa berkurang ya. Di mana dinamika penduduk ini disebabkan atau dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor kelahiran atau natalitas, di mana kelahiran ini akan menambah jumlah penduduk ya. Selain itu dipengaruhi juga oleh faktor kematian atau mortalitas. Mortalitas atau kematian akan mengurangi jumlah penduduk. Serta dipengaruhi juga oleh faktor migrasi atau perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, migrasi ini bisa menambah dan bisa juga mengurangi jumlah penduduk. Apabila berpindah dari tempat lain, masuk dari tempat lain, maka akan menambah jumlah penduduk di sebuah tempat. Sebaliknya, jika berpindah ke tempat lain, keluar ke tempat lain, maka sifatnya akan mengurangi jumlah penduduk. Begitu ya. Misalnya, warga negara Indonesia yang berpindah ke luar negeri ke negara lain akan mengurangi jumlah penduduk Indonesia. Sebaliknya, warga negara asing yang masuk dan mengurus kewarganegaraan di Indonesia, maka sifatnya akan menambah jumlah penduduk Indonesia. Ya, kita lihat yang pertama, jumlah penduduk Indonesia. Sesuai dengan proyeksi penduduk atau perkiraan jumlah penduduk di tahun 2019, bahwa jumlah penduduk Indonesia sekitar 264.074.600 jiwa ya. Ini memang perhitungannya tidak secara mutlak ya. Perhitungan jumlah penduduk secara mutlak itu biasanya dilakukan melalui sensus penduduk. Sensus penduduk Indonesia terakhir sekali dilakukan tahun 2010 yang lalu. Tahun ini juga akan dilakukan sensus penduduk dan sudah dimulai ya. Diperkirakan bulan September ini semua sudah rampung begitu ya. Nah, jika kita bandingkan jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah penduduk negara lain, maka Indonesia berada pada urutan keempat setelah negara Cina, negara India, negara Amerika Serikat ya. Lalu urutan kelima setelah Indonesia adalah negara Pakistan dan urutan keenam adalah negara Brazil ya. Dimana keenam negara ini sudah mencapai di atas 200 jutaan jiwa ya. Kita lihat bahwa negara Tiongkok pada tahun 2020 sudah mencapai 1.405.130.000 jiwa ya. Sedangkan India pada tahun 2020 sudah mencapai 1.364.530.000 jiwa ya. Adapun Amerika Serikat itu mencapai 334.100.000 jiwa ya. Sedangkan Pakistan mencapai 220 jutaan jiwa dan Brazil mencapai 213 jutaan jiwa ya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa dari keenam negara dengan jumlah penduduk terbesar atau terbanyak di dunia ini, 5 diantaranya merupakan negara yang sedang berkembang ya, yang belum mencapai negara maju. Sedangkan satu negara yaitu Amerika Serikat sudah tergolong negara maju ya. Nah, adapun
Republik Rakyat Cina atau Republik Rakyat Tiongkok jumlah penduduknya tinggi itu disebabkan oleh angka kelahiran bayi yang tinggi. Ya, pertumbuhan penduduk alaminya memang tinggi gitu ya. India juga sama ya. Jumlah penduduk India yang cukup besar itu disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi juga. Nah, berbeda dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat jumlah penduduknya tinggi bukan karena kelahiran ya, tetapi karena migrasi ya, penduduk warga negara asing yang masuk ke negara ini dengan jumlah yang sangat banyak. Itulah yang menjadi faktor utama penyebab jumlah penduduk di Amerika Serikat jumlahnya sangat banyak begitu ya. Nah, adapun Indonesia sama dengan Cina dan India ya, bahwa jumlah penduduknya banyak disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi. Baik Pakistan maupun Brazil juga disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi. Jadi sekali lagi, Amerika Serikat itu digolongkan sebagai negara maju meskipun jumlah penduduknya banyak ya. Sedangkan Republik Rakyat Tiongkok, lalu India, Indonesia, Pakistan, dan Brazil masih digolongkan dalam negara yang sedang berkembang ya, belum mencapai negara maju. Hal ini salah satu penyebabnya adalah karena jumlah penduduknya yang banyak juga ya, sehingga banyak penduduk yang akan ditanggung dan juga mengurangi pendapatan per kapita juga ya. Nah, di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dapat berdampak yang diibaratkan sebagai pisau bermata dua ya. Nah, artinya apa? Jika jumlah penduduk Indonesia yang banyak diiringi atau dibarengi dengan kualitas yang baik, artinya setiap penduduk memiliki kualitas ataupun kreativitas yang baik, maka pendapatan negara akan meningkat ya. Setiap orang akan bekerja dan menghasilkan pendapatan, dan itu berdampak pada kebaikan negara. Tetapi sebaliknya, jika jumlah penduduk Indonesia yang banyak itu tidak diikuti oleh kualitas atau kreativitas yang baik, tapi melainkan kualitas dari setiap penduduknya rendah begitu ya, maka yang terjadi adalah pengangguran. Setiap masyarakat tidak akan mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Terjadilah pengangguran dan kemiskinan. Makanya disebut sebagai pisau bermata dua ya. Dapat berdampak baik jika berkualitas penduduknya, tetapi dapat berdampak buruk juga, yaitu pengangguran, kemiskinan ya, jika masyarakatnya tidak berkualitas ya. Nah, pengangguran itu biasanya sejalan dengan angka kriminalitas juga ya. Biasanya ketika orang tidak bekerja tetapi harus memenuhi kebutuhannya, ya salah satu caranya adalah dengan melakukan kejahatan. Itulah sebabnya di Indonesia juga sampai sekarang angka kejahatan masih relatif tinggi ya. Karena apa? Karena ada kaitannya juga dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi juga di Indonesia. Sejalan itu, biasanya di negara-negara yang sedang berkembang, tingkat kejahatannya lebih tinggi daripada negara maju ya. Di negara-negara yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, biasanya angka kejahatannya juga lebih tinggi ya. Nah, kualitas manusia itu bisa kita lihat dari segi tingkat pendidikannya, di mana semakin tinggi pendidikan seseorang biasanya layak disebut sebagai orang yang lebih berkualitas gitu ya. Termasuk juga kreativitasnya ya, daya kreasinya ya. Di sisi lain juga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tolak ukur juga untuk menentukan apakah manusia itu berkualitas atau tidak. Di perkantoran secara umum yang diperlukan adalah penguasaan teknologi yang mumpuni ya. Orang-orang dengan penguasaan teknologi yang baik biasanya akan lebih dipakai, akan lebih dipekerjakan daripada orang yang kurang menguasai teknologi gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan pendidikan yang tinggi, kreativitas yang tinggi, penguasaan iptek yang tinggi, berarti disebut sebagai manusia yang berkualitas. Di sisi lain, tingkat pendidikan yang rendah itu berarti kurang berkualitas gitu ya. Nah, yang kedua adalah persebaran penduduk. Persebaran penduduk ini atau distribusi penduduk bisa kita
artikan sebagai kondisi jumlah penduduk di setiap wilayah atau negara. Apakah jumlah penduduk di setiap wilayah atau negara itu tersebar merata atau tidak. Artinya seimbang jumlah penduduk di setiap wilayah ataupun timpang begitu ya. Ada suatu wilayah yang jumlah penduduknya sangat banyak, ada wilayah lain yang jumlah penduduknya sangat sedikit begitu ya. Dan inilah yang cenderung dialami oleh setiap negara, terkhusus Indonesia, bahwa persebaran jumlah penduduk di Indonesia sangat-sangat tidak merata ya. Penduduk di Indonesia itu lebih terpusat di Pulau Jawa ya. Nah, persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk ya. Adapun kepadatan penduduk kita bisa artikan sebagai jumlah penduduk yang menempati suatu daerah ya. Biasanya satuannya adalah jiwa setiap 1 km persegi ya. Jadi memang dihitung berapa orang yang menempati setiap 1 km persegi ya. Dari situlah kita bisa tahu dan membandingkan mana daerah yang kepadatan penduduknya tinggi dan mana daerah yang kepadatan penduduknya rendah. Ya. Kepadatan penduduk tentu dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam. Artinya apa? Bahwa semakin banyak sumber daya alam yang tersedia di suatu wilayah, maka kepadatan penduduknya akan semakin tinggi, jumlah penduduknya akan semakin banyak di sana. Karena secara alami orang-orang biasanya akan mendekatkan diri ke tempat pekerjaannya, mendekatkan diri ke tempat yang tersedia sumber daya alam gitu ya, supaya lebih mudah mendapatkan sumber daya alam tersebut. Nah, di sisi lain juga ketersediaan lapangan kerja menjadi faktor penentu apakah suatu wilayah itu banyak jumlah penduduknya atau tidak. Semakin banyak lapangan kerja, biasanya jumlah penduduknya juga akan semakin banyak. Semakin terbatas lapangan kerja, maka jumlah penduduknya juga akan semakin sedikit. Kemudian dipengaruhi juga oleh tingkat kemajuan setiap wilayah. Kita tahu misalnya Kota Jakarta itu tingkat kemajuannya lebih tinggi ya. Itulah sebabnya bahwa Kota Jakarta sampai sekarang itu masih sangat padat jumlah penduduknya ya. Salah satu penyebabnya adalah karena kemajuan ya. Lapangan kerja di Kota Jakarta juga lebih banyak daripada daerah yang lain. Menjadi daya tarik bagi setiap pekerja untuk datang berpindah ke Jakarta, melamar pekerjaan di Jakarta ya. Nah, sekali lagi, kepadatan penduduk itu bisa kita tentukan dengan rumus jumlah penduduk yang satuannya jiwa kita bagi dengan luas wilayah. Biasanya satuannya adalah kilometer persegi. Maka sekali lagi satuannya adalah satuan dari kepadatan penduduk maksudnya yaitu jiwa per kilometer persegi. Jiwa setiap 1 kilometer persegi begitu ya. Nah, berikut merupakan peta kepadatan penduduk untuk setiap provinsi yang ada di Indonesia ya. Nah, keterangannya juga sudah dibuat di sini. Kepadatan penduduk setiap 1 kilometer persegi. Ya, dibuat di sini dalam kurung orang per kilometer persegi ya. Nah, di mana dibedakan dengan warna ya, setiap provinsi dibedakan dengan warna. Ada yang warna hijau tua, hijau sedang, hijau muda, kuning tua, kuning sedang hingga ke merah ya. Silakan kita lihat sendiri yang mana yang kepadatan penduduknya lebih sedikit, yang mana kepadatan penduduknya lebih banyak gitu ya. Secara umum, Pulau Jawa itu menempati kepadatan penduduk tertinggi. Warnanya kita bisa lihat ya. Sedangkan Papua Barat, ini yang di Pulau Papua ya, bagian kepala burungnya ya, ini yang hijau tua kan, ini yang paling sedikit kepadatan penduduknya, yaitu di bawah 10 jiwa atau 10 orang setiap 1 km persegi ya. Sekian mengenai kepadatan penduduk di Indonesia. Ya, jadi sekali lagi bahwa kepadatan penduduk di daerah Papua hanya mencapai 4 orang atau 4 jiwa setiap 1 km persegi ya. Adapun penyebabnya karena
kemajuan daerah itu sangat rendah begitu ya. Tingkat pembangunan di daerah Papua itu sangat-sangat rendah ya. Di Indonesia biasanya pembangunan lebih menitik beratkan pada daerah barat ya, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dan daerah Jawa khususnya ya. Paling tinggi tingkat pembangunannya di Pulau Jawa ya. Kalau kita lihat jumlah penduduk ataupun kepadatan penduduk di Pulau Jawa itu mencapai 945 orang atau 945 jiwa setiap 1 km persegi. Sangat-sangat jauh perbandingannya dengan daerah Papua tadi ya. Sekali lagi, faktor penyebabnya adalah karena tingkat penduduk pembangunannya yang sangat jauh berbeda, di mana Pulau Jawa tingkat pembangunannya sangat baik, sangat tinggi, sangat cepat. Sebaliknya di daerah Papua tingkat pembangunannya, baik pembangunan jalan, pembangunan sarana prasarana rumah sakit, pendidikan, dan lain sebagainya itu sangat rendah ya, sangat terbelakang, bisa juga kita sebut sangat lambat gitu ya. Sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Selamat mempelajari materi yang ada dalam video ini, dan akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.